Sorry, kamera saya tidak nyalakan karena di sini banyak pakai wifi-nya, jadi saya takut jatuh sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan kuliah tentang infeksi saluran pernapasan pada yang disebabkan oleh virus dan jamur. Untuk bakterinya dibawakan oleh Dr. Sultan. Tujuan pembelajaran dari materi ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui aspek dari virus dan jamur penyebab infeksi saluran nafas. Sasaran pembelajarannya diharapkan mahasiswa sudah mampu mengetahui virus dan jamur penyebab infeksi saluran nafas, menjelaskan tentang bagaimana cara penularan infeksi saluran nafas, dan dapat menyebutkan klasifikasi dan sifat virus dan jamur yang menyebabkan infeksi saluran nafas. Kita mulai dulu. Pendahuluannya, sistem pernapasan itu terdiri dari dua. Sistem pernapasan saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Adapun saluran pernapasan bagian atas itu terdiri dari kita mulai dari rongga hidung, terus ke faring, masuk ke laring, trakea, dan bronkus. Sedangkan saluran pernapasan bawah itu terdiri dari paru-paru. Seluruh sistem ini dilapisi oleh epitel lembab. Namun di saluran pernapasan bagian atas itu epitelnya mengandung lendir, mensekresi sel dan ditutupi dengan silia. Jadi ada lendir dan silianya. Ya. Kita masuk ke sistem pernapasan bagian atas. Sistem pernapasan berfungsi untuk memindahkan oksigen dari atmosfer ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke atmosfer. Setiap hirupan udara itu mengandung jutaan mikroorganisme dan partikel tersuspensi lainnya. Jadi beberapa mikroorganisme itu dihirup dan dihilangkan oleh rambut dan lendir saat udara masuk melewati rongga hidung. Jika mikroba masuk ke sinus hidung itu merupakan rongga yang dilapisi dengan selaput lendir di dalamnya. Infeksi sinus dapat terjadi. Dia mampu menembus pertahanan. Udara dengan sisa mikroba dan partikel lalu melewati faring, kemudian menuju ke saluran umum untuk pernapasan dan tembus itu bisa juga masuk ke sistem pencernaan. Bisa juga dari situ langsung masuk ke tabung pendengaran atau tuba eustasi yang menghubungkan faring dengan telinga tengah. Dari faring, udara dan mikroba yang tersisa itu dia melewati serangkaian tabung yang berdinding kaku. Kalian sudah tahu anatominya. Terus masuk ke laring dan trakea. Laring sendiri itu berisi vocal cord yang menghasilkan suara saat bergetar. Epiglottis itu kalian tahu lipatan jaringan yang mencegah makanan dan cairan memasuki laring. Jadi untuk mencegah masuknya makanan ke laring itu ada epiglottis.
Sedangkan trakea itu bercabang menjadi bronkus primer. Kalau tunggal kita sebut bronkus, yang semuanya dilapisi dengan silia. Untuk saluran pernapasan bagian atas itu dia mengandung yang kita kenal mikroflora atau yang normal, mikroflora normal. Nah, mikroflora normal ini membantu mencegah infeksi yang disebabkan oleh patogen yang mungkin kita hirup. Selain itu, lendir dari selaput yang melapisi rongga hidung juga mencegah patogen melewati faring. Lendir ini karena lendir juga mengandung isosin. Jadi sebelum virus, mikroba, jamur masuk ke dalam paru-paru itu, di luarnya banyak sistem pertahanan. Banyak pasukan-pasukan yang mencegah virus yang mikroorganisme masuk sampai ke paru-paru. Nah, batuk dan bersin ini secara mekanisme itu dia mengganggu lendir karena dapat meningkatkan paparan mikroorganisme pada lendir dan juga dia membantu mengeluarkan lendir. Kalau batuk dan bersin kita bisa keluar lendir. Nah, ini sistem pernapasan bagian atas. Nah, biasanya banyak dari saluran mengandung mikrobiota atau mikroflora normal ya. Bagian saluran atas itu, bagian saluran ditutupi dengan zat lendir dan silia. Ini kalian sudah tahu lah anatominya. Nih. Dari bronkus udara masuk ke paru-paru, terus bronkus pundar membelah menjadi bronkiolus, lalu membentuk cabang-cabang kecil. Anatomi kalian. Saluran mikroskopis ini berakhir dengan serangkaian alveoli yang bentuknya seperti kantung yang membentuk kelompok. Di alveolus itu terjadi pertukaran gas. Nah, paru-paru ini kan terbentuk dari sebagian bronkial, alveolus, udara, dan limfatik. Lendir dari lapisan bronkial itu juga menjebak benda asing yang melewati faring. Jadi kalau ada benda masuk ke faring, tangkap lagi oleh lendir. Banyak pokoknya pertahanannya. Nah, ini jika mekanisme pertahanan saluran pernapasan bagian atas gagal dan mikroorganisme masuk ke bronkus, jadi tadi serangan banyak, akhirnya ada beberapa yang bisa masuk ke bronkus dan bronkiolus. Nah, ada lagi pertahanannya, makrofag alveolar membantu menghilangkannya. Hanya ketika jumlah organismenya melebihi kapasitas fagosit atau infeksi mencapai paru-paru dengan pembuluh darah atau limfa, maka akan terjadi infeksi. Jadi infeksi itu bisa terjadi karena organisme yang masuk itu melebihi kapasitasnya, terus dia melewati pembuluh darah atau pembuluh limfa. Nah, itu bisa dapat masuk ke infeksi saluran pernapasan bawah. Bagian bawah. Nah, karena fungsi sistem pernapasannya itu, maka permukaan itu tidak dilapisi dengan keras, berkeratin. Jadi lapisannya itu bukan yang lapisan keras, yang berkeratin, tebal. Lapis-lapis yang seperti pada kulit. Ya, hanya tipis.
Nih, alveoli vitalnya terletak satu sel. Jika terjadi kolonisasi mikroba pada permukaan itu akan menghambat pertukaran gas dan mungkin akan merusak sel-sel halus di sekitarnya. Jadi tidak mengherankan saluran pernapasan bagian atas itu memiliki banyak mekanisme perlindungan yang dibangun di dalamnya untuk mencegah kolonisasi pada saluran pernapasan bagian bawah. Karena kalau sudah masuk akan susah. Biasanya paru-paru yang sehat itu steril. Di trakea, bronkus, bronkiolus, tidak ada mikroflora normal. Hanya ada mikroba sementara, yang ada masuk mikrobanya, terus hilang lagi nanti oleh mukosiliar. Nah ini juga kalau kalian yang merokok atau kita menghisap asap beracun dapat mengurangi aktivitas mukosiliarnya. Jadi kalau aktivitas mukosiliar berkurang berarti dia gagal untuk membersihkan organisme yang dapat menyebabkan infeksi. Ya. Namun tidak semua mikroba yang tertangkap dalam lendir yang terperangkap dalam lendir bagian tengah. Jadi tidak semua, nah. Seperti itu Mycobacterium tuberculosis dan Coccidioides. Dia dapat tetap berada di udara melalui trakea dan bronkus, dan dia dapat juga mencapai alveoli. Jadi makanya di tuberkulosis itu sampai sekarang penularannya sangat tinggi ya, walaupun mungkin tidak menimbulkan gejala. Gangguan refleks batuk merupakan faktor predisposisi untuk infeksi saluran pernapasan bawah. Sebagian besar infeksi laring, trakea, dan bronkus disebabkan oleh virus. Memang lebih banyak pada bakteri. Faring memiliki mikroflora normal yang mirip dengan daerah mulut. Jadi mikroflora normal mulut dengan faring itu hampir sama. Terjadinya aspirasi sekret di area ini dapat menyebabkan infeksi seperti pneumonia bagian bawah pada saluran napas. Faring itu dia selain faring juga memiliki alat pertahanan sendiri seperti cincin jaringan limfoid amandel tuh yang merupakan jadi amandel itu berfungsi juga sebagai pertahanan. Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan Haemophilus itu dia mampu bertahan hidup walaupun tidak selalu menjadi infeksi. Makanya kadang ini bisa disebut juga flora normal ya, flora normal. Kan flora normal usus itu memang bakteri, cuman dia dalam kondisi sesuai dengan tempatnya, dia tidak menimbulkan infeksi atau dia tidak berlebih atau daya tahan tubuh kita tidak menurun, dia menjadi flora normal. Nih, saluran pernapasan bagian atas itu dia membentuk pertahanan garis pertama terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya
kayak perang, dia ada di posisi yang paling depan. Karena dia memiliki mikroflora normal atau paling banyak. Nah, rambut yang melapisi lubang hidung agar mencegah lewatnya partikel yang lebih besar. Selain dia mencegah, dia juga membantu pertukaran udara di dalam situ, sehingga memperlambat dan memaksa partikel untuk mengendap di lendir. Terus lendir didorong ke faring dengan kecepatan 0,5 sampai 1 cm per menit. Terus dia membentuk tetesan postnasal drip, lalu di dalam perut, di dalam perut dan mikroba yang tertempat meluncurkan. Lorong-lorong hidung itu memiliki tonjolan dan lempeng tulang yang seperti rambut yang dapat menyebabkan turbulensi dan memperlambat aliran udara. Ya, secara keseluruhan itu pertahanan sistem pernapasan cukup efisien. Pria dewasa itu mampu menghirup rata-rata 8 mikroba per menit saat istirahat. Jadi pada saat istirahat per menitnya itu 8 mikroba. Dan lebih banyak lagi saat kita tarik nafas panjang, tapi hanya beberapa yang dapat terjadi infeksi. Nah, sekarang kita masuk yang dapat menyebabkan virus penyebab penyakit pernapasan bagian atas. Yang pertama itu rhinovirus. Rhinovirus ini merupakan virus flu biasa. Biasanya itu diisolasi dari sekret hidung, tapi juga dapat ditemukan di tenggorokan dan sekresi mulut. Nih ya, coronavirus, adenovirus, enterovirus, parainfluenza, dan influenza virus itu dapat merupakan penyebab infeksi saluran pernapasan atas. Nah, bisa termasuk sindrom flu biasa ya. Dia juga, nih rhinovirus ini berperan pada setengah exacerbasi asma. Untuk isolat rhinovirus manusia itu diberi nomor secara berurutan. Secara berurutan, kalau berdasarkan itu ya, diurut, rhinovirus manusia dapat dibagi menjadi mayor dan kelompok reseptor kecil. Virus dari kelompok utama ini menggunakan molekul adesi sel 1 atau kita sebut ICAM1 sebagai reseptor dan mengikat reseptor lipoprotein densitas rendah atau LDLR. Rhinovirus itu memiliki sifat sama dengan enterovirus, tapi agak berbeda dengan enterovirus tipe A dan D. Virionnya itu dia tidak stabil, hidup di bawah pH 5 sampai 6. Dan inaktivasi total terjadi pada pH 3. Rhinovirus ini lebih tahan panas daripada virus enterovirus yang lainnya. Dia dapat berjam-jam di permukaan lingkungan. Jadi dia bisa hidup di lingkungan. Pada tahun 2009, genom dari semua strain rhinovirus yang diketahui diurutkan berdasarkan definisi dan lokasinya. Nah,
Rhinovirus ini hanya dapat menularkan pada manusia. Oa itu semacam kayak monyet juga, dan simpanse. Virus ini tumbuh di sejumlah jalur sel manusia, termasuk jalur W138 dan MRC5. Jika strainnya agak rewel, maksudnya susah hidup, kita dapat mengkulturnya di organ musang atau di epitel trakea manusia. Virus ini sebagian besar tumbuh lebih baik pada suhu 33 derajat Celcius, yang mirip dengan suhu nasofaring dan nasofaring pada manusia daripada 37 derajat Celcius. Dingin. Rhinovirus ini sudah diketahui lebih dari 150 serotype. Rhinovirus manusia itu 87, rhinovirus 87 manusia, di serotipnya kan sama, mempunyai serotip yang sama dengan enterovirus manusia. Jadi masih dipertimbangkan apakah dia ini masuk ke virus atau mau disatukan saja, mau dijadikan beda atau tidak. Rhinovirus 87 dan enterovirus manusia 68. Rhinovirus masuk ke saluran pernapasan bagian atas. Titernya langsung tinggi ya, dari titer virus ini tinggi pada sekret hidung. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan sekret hidung, kita langsung menemukan virusnya karena titernya sangat tinggi. Yang dapat ditemukan sedini mungkin setelah perjalanan. Jadi karena titernya tinggi. Setelah itu titer virus turun. Lama-kelamaan titernya turun, walaupun penyakitnya masih ada, ya, gejalanya masih ada. Dalam beberapa kasus, virus dapat terdeteksi selama 3 minggu. Ya, bisa lama 3 minggu. Ada korelasi langsung antara jumlah virus dalam sekret dengan keparahan penyakit. Replikasi terbatas pada epitel permukaan mukosa hidung. Jadi dia hanya dapat bereplikasi pada mukosa hidung. Pada histopatologi, pemeriksaan histopatologi menunjukkan ada perubahan yang terbatas pada submukosa dan epitel permukaan. Rhinovirus ini jarang menyebabkan penyakit saluran pernapasan bawah pada individu yang sehat. Masa inkubasinya itu singkat, 2-4 hari, biasanya berlangsung 7 hari. Meskipun batuk non-produktif, batuk itu ya batuk kering, batuknya itu dapat bertahan selama 2-3 minggu. 2-3 minggu. Rata-rata orang dewasa memiliki 1 atau 2 serangan setiap tahunnya. Gejala yang biasa terjadi pada orang dewasa itu biasanya bersin, hidung tersumbat, ada sekret hidung, sakit tenggorokan. Yang lainnya sakit kepala, dan lain-lain. Nah, infeksi bakteri sekunder bisa terjadi otitis media akut, karena tadi ya adanya tuberkulosasi. Tuberkulosasi yang menghubungkan, jadi bisa infeksi sekunder, sinusitis, bronkitis atau pneumonitis pada anak-anak. Untuk kekebalannya, antibodi penetral terhadap virus yang menginfeksi berkembang di serum dan sekret kebanyakan orang. Berkembang.
Itu biasanya 7-21 hari setelah infeksi. Waktu munculnya antibodi penetralizer dalam sekrets hidung itu paralel dengan antibodi serum. Dan itu karena pemulihan dari penyakit biasanya. Jadi orang sembuh dulu baru muncul antibodinya. Tampaknya pemulihan tergantung pada antibodi ya. Antibodi serum bertahan selama bertahun-tahun tapi menurun dalam titer. Walaupun dia ada di dalam badan, tapi titernya sudah rendah. Jadi dia tidak menimbulkan infeksi. Rhinovirus ini bisa terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah yang beriklim sedang, yang mempunyai 4 musim. Ada daerah yang punya 4 musim itu biasanya tertinggi musim gugur dan akhir musim semi. Tingkat prevalensi yang terendah itu di musim panas. Jadi beruntunglah kita yang biar kita ya sering juga flu. Virus ini ditularkan melalui kontak dekat melalui sekresi pernapasan yang terkontaminasi virus. Jadi kalau misalnya kita kayak sekarang bicara perpindahan sekresi napas droplet. Terus bisa juga dari misalnya jari-jari orang yang terkena flu itu kan biasanya pasti terkontaminasi. Jadi kita terjadi penularan dari penularan ke orang yang rentan, dari tangan ke tangan ke mata, tangan ke benda, bisa terjadi penularan. Nah, rhinovirus dapat bertahan selama berjam-jam dari permukaan lingkungan yang terkontaminasi. Jadi kalau orang flu, pegang meja, dia itu ada mengandung rhinovirusnya. Rhinovirus itu dapat bertahan selama berjam-jam. Jadi kalau kita sentuh, dapat juga menginfeksi. Tingkat infeksi itu tertinggi pada bayi dan anak, dan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Infeksi pada anak kecil itu bersifat asimptomatis, memberikan gejala, tapi pada orang dewasa biasanya sering asimptomatis. Ada beberapa kelompok serotype rhinovirus menyebabkan wabah penyakit dalam satu komunitas ya. Dia dapat menyebabkan wabah penyakit dalam satu musim. Biasanya serotype yang ini berbeda, menyebabkan penyakit pada waktu tertentu ya, serotype terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke coronavirus. Kita langsung saja dulu karena materi itu cukup banyak dan waktu yang diberikan cuma 2 jam. Nanti terakhir kalau ada waktu, kita tanya jawab. Coronavirus itu termasuk lagi virus RNA yang bentuknya besar dan berselubung, artinya dia mempunyai envelope, mempunyai penutup. Coronavirus ini juga menyebabkan flu, tapi juga dia dapat selain flu, dia juga dapat infeksi saluran nafas atas, dia juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan bagian bawah, dan juga dapat menyebabkan gastroenteritis pada bayi. Novel coronavirus, novel itu artinya penemuan pertama. Novel coronavirus itu diidentifikasi sebagai penyebab wabah SARS di seluruh dunia pada tahun 2003. Jadi SARS itu mulai ditemukan tahun 2003. Virus corona hewan menyebabkan penyakit yang penting secara ekonomi pada hewan domestik. Hewan domestik itu hewan kampung, hewan yang ada. Virus corona pada hewan tingkat rendah
dapat menyebabkan infeksi persisten pada inang alaminya. Jadi infeksinya menetap di situ. Virus manusia sulit untuk dikultur. Nah itu. Jadi kalau dia sudah pada manusia itu tidak susah untuk mengkulturnya. Nah karena itu dia susah dicirikan lebih buruk. Virusnya lebih jelek. Susah dikultur. Nih. Coronavirus itu tadi ya diselimuti atau mempunyai envelope. Besarnya partikelnya itu 120 sampai 160 nanometer atau mikro yang mengandung yang mengandung genom unsegmental dari single stranded. Jadi genomnya itu unsegmental, tidak bersegmen dan merupakan single stranded. Coronavirus merupakan virus RNA positive sense yang berukuran 27 sampai 32. Ini merupakan genom yang terbesar di antara virus RNA. Jadi yang terbesar itu virusnya, genom terbesar itu ini, coronavirus. RNA genomik yang terisolasi itu bersifat menular. Nukleokapsid helix berdiameter 9 sampai 11 nanomikron. Kalau diproyeksikan itu berbentuk klop, tahu klop yang kayak kelopak bunga, kayak apa dia? Tahu lah klop. Kelopak sepanjang 20 nano yang berjarak luas di bagian luar permukaan envelope. Jadi nukleokapsidnya ada di bagian permukaan envelope. Sugestif dan struktur protein virus mengandung nukleokapsid yang kita sering singkat dengan N, mempunyai 50 sampai 60 KDA protein terfosforilisasi. Terus membrannya yang disingkat dengan M, glikoproteinnya 20 sampai 35 KDA yang berfungsi sebagai protein matriks. Dia tertanam dalam lapisan enda-enda. Ini tertanam, lihat gambarnya kecil. Dan dia berinteraksi dengan nukleokapsid. Untuk glikoprotein spike 180 sampai 220 membentuk peplomer berbentuk kelopak. Ini spike-nya dia bentuknya kelopak. Beberapa virus termasuk human corona, OC43 atau HCoV OC43 mengandung glikoprotein ketiga, yaitu HE, hem 65 yang menyebabkan hemaglutinasi dan memiliki aktivitas asetil esterase. Coronaviridae adalah salah satu dari 2 famili bersama dengan Arteriviridae dan ordonya itu Nidovirales. Karakteristik digunakan untuk mengklasifikasi Coronaviridae itu meliputi, kita bisa klasifikasikan Coronaviridae itu berdasarkan morfologi partikelnya, strategi replikasi RNA-nya, organisasi genomnya, dan homolog urutan nukleotidanya. Ada 2 subfamili, Coronavirinae dan Coronavirinae, dan 5 genera, alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, bacillus, torovirus.
Itu semua masuk dalam famili Coronaviridae. Dua generasi pertama dan terakhir itu mengandung virus yang dapat menginfeksi manusia. Torovirus tersebar luas di ungulata dan tampaknya berhubungan dengan diare. Setidaknya ada dua serogrup coronavirus manusia yang diwakili oleh strain 229E dan OC43. Coronavirus hewan domestik seperti tikus, coronavirus hewan domestik, tikus, kelelawar itu termasuk dalam kelompok ini ya. Ada kelompok antigenik ketiga yang berbeda yang mengandung virus bronkitis yang menginfeksi unggas pada ayam. Reaksi silang terjadi antara beberapa strain manusia dan beberapa hewan. Beberapa strain memiliki hemagglutinins. Virus juga dapat ditempatkan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan analisis urutan genom. Untuk replikasi sendiri, siklus corona ini bereplikasi di sitoplasma sel. Virus menempel di reseptor pada sel target dengan cara spike glikoprotein pada envelop virus. Jadi membantu ya. Fungsinya untuk menempel itu tadi yang spike. Reseptor untuk coronavirus 229E manusia adalah aminopeptidase N. Sedangkan reseptor fungsional untuk virus SARS adalah enzim pengubah angiotensin 2. Glikoprotein S ini dapat menyebabkan fusi envelop virus dengan selaput sel. Spesies coronavirus ini sangat spesifik ya. Kebanyakan coronavirus hewan yang diketahui menunjukkan tropisme untuk sel epitel, sel pernapasan, atau pencernaan. Virus corona SARS menginfeksi sel epitel yang melapisi sel kelenjar ludah. Ini tampak pada monyet, infeksi yang mengenai monyet ya. Infeksi virus corona di in vivo dapat disebarluaskan seperti dengan virus hepatitis tikus atau terlokalisasi. Untuk kita tanam di vivo dapat disebarluaskan. Infeksi coronavirus pada manusia ini tetap terbatas pada saluran pernapasan bagian atas, tapi tadi tidak selalu. Sebaliknya, wabah SARS pada tahun 2003, jadi pada tahun 2003 itu sudah juga terjadi wabah SARS yang ditandai dengan penyakit pernapasan yang serius, sama dengan yang sekarang kan, tapi bukan SARS. Tandai dengan penyakit pernapasan yang serius, termasuk pneumonia dan gagal nafas. Virus juga dapat dideteksi di organ lain. Selain pernapasan, dia juga bisa ada di ginjal, hati, usus kecil, dan di stool. Virus SARS ini mungkin berasal dari inang yang bukan manusia. Kemungkinan besarnya itu kelelawar. Diperkuat oleh musang sawit, dan ditularkan ke manusia lewat di pasar hewan hidup. Kelelawar tapal kuda di Cina adalah reservoir alami yang mirip dengan virus corona SARS.
Di daerah pedesaan di Cina Selatan, di mana wabah ini dimulai, manusia, babi, unggas itu hidupnya saling berdekatan. Dan ada penggunaan spesies liar secara luas untuk menggunakan dan obat-obat tradisional. Jadi selain hidup berdekatan, mereka juga mengkonsumsinya sebagai makanan dan sebagai obat-obat tradisional. Nah, hal ini mendorong kondisi munculnya strain virus baru. Coronavirus juga diduga dapat menyebabkan gastroenteritis pada manusia. Ada beberapa model hewan untuk enterik coronavirus itu, termasuk porcine TGF, transmissible gastroenteritis virus. Penyakit terjadi pada hewan yang masih muda, ditandai dengan terjadinya destruksi sel epitel. Sangat menarik bahwa coronavirus pernafasan pada babi juga baru muncul di Eropa tahun 80 dan menyebabkan epizootik yang tersebar luas pada babi. Nah, pada tahun 2080 muncul coronavirus yang menginfeksi babi. Analisis urutan menunjukkan bahwa PRCV diturunkan dari TGF dengan penghapusan besar-besaran glikoprotein di S1. Virus corona pada manusia biasanya menghasilkan gejala pilek, tidak demam pada orang dewasa. Yang belum bermutasi nih ya, masih corona murni. Gejalanya mirip dengan yang dihasilkan oleh rhinovirus, ditandai dengan keluarnya cairan dari hidung dan malaise. Masa inkubasinya itu 2-5 hari, dan gejala biasanya berlangsung sekitar 1 minggu. Saluran pernapasan bagian bawah jarang terlibat, meskipun pneumonia terjadi pneumonia pada waktu rekrut militer di Amerika Serikat dihubungkan dengan infeksi virus corona. Anak-anak menderita asma itu kalau terkena ini biasa menderita serangan meni juga dan penyakit paru-paru akan anak-anak penderita asma itu dan PPOK dapat memperburuk gejala pernapasan. Untuk SARS dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang parah. Inkubasinya sekitar 6 hari. Gejala awalnya itu demam, malaise, menggigil, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan beberapa hari kemudian dia sesak. Pada pemeriksaan radiologi, pasien memiliki gambaran radiografi dada yang abnormal. Beberapa kasus berkembang pesat menjadi gangguan pernapasan akut yang membutuhkan bantuan ventilasi. Kematian akibat gagal napas yang progresif terjadi hampir 10% dari kasus, dan kematian meningkat dan tertinggi pada orang tua. SARS dapat melibatkan badai sitokin dengan meningkatkan kadar beberapa kadar kimokin dan sitokin dalam sirkulasi peripheral selama 2 minggu. Gambaran klinis enteritis terkait coronavirus itu belum dideskripsikan secara jelas. Mereka tampak mirip dengan infeksi dari rotavirus. Seperti penyakit virus pernapasan lainnya, kekebalan berkembang tapi tidak mutlak. Kekebalan terhadap antigen, proyeksi permukaan mungkin paling penting untuk perlindungan. Ketahanan terhadap infeksi ulang dapat berlangsung beberapa tahun,
tapi infeksi ulang dengan jenis yang sama sering terjadi. Sebagian besar pasien, lebih dari 95% dengan SARS dapat mengembangkan antibodi yang jadi respon terhadap antigen virus dapat dideteksi dengan tes antibodi fluorescence atau ELISA, bisa juga dengan ELISA, enzyme link immunoassay. Adapun untuk pemeriksaan laboratoriumnya, yang biasa kita gunakan itu deteksi antigen dan asam nukleat. Antigen virus dalam sel disekresi yang disekresi antigen virus itu dideteksi dapat menggunakan tes ELISA jika tersedia antiserum yang berkualitas tinggi. Virus corona enterik dapat dideteksi dengan pemeriksaan sampel tinja dengan mikroskop elektron. Uji PCR berguna untuk mendeteksi asam nukleat virus corona dalam sekresi pernapasan dan sampel tinja. RNA virus SARS dapat dideteksi dalam plasma dengan PCR dengan viremia paling mudah dideteksi hari ke-4 dan ke-8 setelah infeksi. Jadi kalau kita SARS itu paling mudah dideteksi pada hari ke-4 dan ke-8. Selain tadi uji PCR, kita juga dapat melakukan isolasi dan identifikasi virus. Kita dapat mengisolasi virus corona manusia di kultur sel. Namun virus SARS itu pulih dari spesimen orofaring menggunakan sel ginjal monyet. Jadi kita bisa tanam di SARS sel ginjal monyet. Vero. Yang ketiga itu kita menguji serologi. Karena sulitnya isolasi virus, yang tadi kan virus corona, serodiagnosis menggunakan serum akut dan konvalesen merupakan cara praktis untuk mengkonfirmasi infeksi corona. Biasanya kita lakukan itu tes ELISA, tes antibodi imunofluorescence secara tidak langsung, dan tes hemaglutinasi. Diagnosis serologi infeksi dengan strain 229E dimungkinkan dengan menggunakan tes hemaglutinasi pasif, di mana sel darah yang merah yang dilapisi dengan antigen coronavirus diaglutinasi oleh serum yang mengandung antibodi. Hanya khusus untuk strain 229E. Epidemiologinya, coronavirus itu tersebar sama seperti dengan virus tersebar juga di seluruh dunia. Mereka adalah mayor penyebab penyakit pernapasan pada orang dewasa selama beberapa bulan musim dingin ketika kejadian pilek tinggi. Tapi isolasi untuk membedakannya dengan rhinovirus ya, terus isolasi rhinovirus rendah. Diperkirakan virus corona menyebabkan 15-30% semuanya gejalanya pilek. Insidennya itu bervariasi, berkisar satu studi 3 tahun itu 1% menjadi 5%. Antibodi terhadap coronavirus pernapasan muncul di masa anak-anak. Meningkat prevalensinya seiring bertambahnya usia dan ditemukan lebih banyak lagi pada 90% dari orang dewasa. Infeksi ulang dengan gejala dapat terjadi setelah periode 1 tahun. Namun antibodi terhadap virus corona SARS jarang terjadi. Menunjukkan bahwa tidak beredar luas pada manusia. Coronavirus dihubungkan dengan penyakit akut, penyakit pernapasan pada orang tua bersama dengan rhinovirus, influenza, dan virus sensor pernapasan.
Frekuensi infeksi virus corona diperkirakan sekitar setengah dari rhinovirus, setara dengan 2 virus yang terakhir. Tadi. Coronavirus telah terbukti dapat menyebar melalui udara. Kontaminasi SARS yang sering itu terjadi sentuhan makanan seperti meja, tempat tidur, sudah diamati juga. Wabah SARS itu meletus di Cina akhir tahun 2002. Pada saat itu berkembang di tahun 2003 yang telah mengakibatkan lebih dari 8.000 kasus di 29 negara dan lebih dari 800 kematian. Tingkat kematiannya itu 9,6%. Dalam hampir semua kasus ada riwayat kontak dekat dengan pasien SARS. Jadi kalau kita tanya riwayatnya pernah, sebagian besar pernah kontak atau mengadakan perjalanan ke satu daerah di mana SARS dilaporkan. Perjalanan dari internasional dulu juga. SARS menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman dengan SARS menggambarkan bahwa di era globalisasi dunia, wabah penyakit menular di mana saja, tempat setiap negara dalam bahaya. Menarik, ini ya, SARS itu biasa diidentifikasikan sebagai penyebar super, masing-masing menginfeksi lebih dari 10 kontak. Saking cepatnya, apalagi dengan corona nih, apa sekarang? COVID. Penyebar super juga tuh pada penyakit rubella, Ebola, dan TBC. Konstelasi tertentu dari host, virus, dan lingkungan. Sangat sedikit yang diketahui tentang epidemiologi virus corona. Tidak ada pengobatannya, tidak ada pengobatan yang terbukti untuk infeksi coronavirus dan tidak ada vaksin. Inhibitor protease yang digunakan dalam pengobatan infeksi virus HIV, misalnya lopinavir, memiliki aktivitas in vitro terhadap virus corona SARS. Vaksin SARS sedang dalam pengembangan. Tindakan pengendalian yang efektif dalam menghentikan penyebaran SARS meliputi isolasi pasien, karantina mereka yang telah terpapar, pembatasan perjalanan, juga seperti penggunaan sarung tangan, gaun, kacamata, respirator oleh kesehatan pekerja perawat. Virus flu ini lebih sering menyebar melalui vomitus daripada melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Tiupan dan memegang tisu yang terkontaminasi, sehingga apapun yang disentuh terjadi kontaminasi. Penggunaan tisu sekali pakai, segera membuangnya dalam wadah tertutup dan mencuci tangan secara menyeluruh setelah setiap menyeka hidung dapat secara signifikan mengurangi penyebaran penyakit ini ya. Jadi kita bicara sedikit tentang coronavirus COVID-19. Sama, coronavirus 19 itu dia tergolong dalam family coronavirus. Karena dia tergolong dalam coronavirus, dia termasuk juga RNA, strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Sama sifatnya. SARS-CoV, ini dia disebut SARS-CoV-2, sensitif terhadap sinar ultraviolet karena sudah 2 kali. Efektif dapat dinonaktifkan dengan larut lemak. Perbedaan
antara SARS, MERS-CoV, dan COVID-19. Sama ini, cuman kalau SARS itu masuk dalam beta coronavirus linia B, kalau MERS-CoV itu linia C, kalau COVID-19 sama ya, beta coronavirus linia B juga. Inkubasinya hampir sama-sama 27 hari, 14 hari, 5 hari. Ini SARS, kayaknya COVID ini merupakan lanjutan dari SARS, karena pertama kali terjadi 2002, dilaporkan 2003. Di Cina lagi, cuman ini Cinanya di Guangdong, yang satunya di Wuhan. SARS itu tidak tahu ya penyebarannya dari kelelawar. Kalau MERS-CoV itu unta. Kalau COVID tidak jelas, tapi kalau dari SARS-CoV mungkin sama dari kelelawar. Transmisinya sama juga, droplet. Misalnya 29. Saya dapat data dari nah tadi yang coronavirus. Sekarang kita masuk ke para influenza virus. Ini masih infeksi saluran pernapasan atas ya. Ini juga ya, virus para influenza ada di mana-mana, dia dapat menyebabkan penyakit pernapasan pada orang dari segala usia. Virus para influenza ini juga patogen utama penyakit saluran pernapasan pada bayi dan anak. Infeksi ulang dengan virus COVID itu biasa terjadi. Tidak hanya RSV, hanya RSV, namun juga metapneumovirus ini juga dapat bisa menyebabkan penyakit pernapasan yang serius ya pada anak. Nanti RSV di belakang. Replikasi virus prainfluenza ini imunokompeten. Hostnya tampak terbatas hanya pada epitel pernapasan. Viremia itu jika terjadi sama sekali jarang terjadi. Jadi penyebarannya melalui darah itu jarang terjadi. Infeksi ini biasa hidung dan tenggorokan, dan biasanya hanya menyebabkan flu biasa sih, yang tidak berbahaya. Namun infeksi lebih luas, terutama pada tipe 1 dan 2, mungkin menyebabkan laring, kaki bagian atas, dan mengakibatkan batuk. Prop itu ditandai dengan obstruksi pernapasan yang disebabkan oleh pembekakan laring dan struktur terkait. Infeksinya dapat menyebar lebih ke dalam trakea bagian bawah dan bronkus, dan dapat menyebabkan pneumonia dan bronkiolitis, terutama pada tipe 3. Durasi pelepasan virus para influenza itu sekitar 1 minggu setelah onset penyakit. Beberapa anak mungkin mengeluarkan virus beberapa hari sebelum sakit. Tipe 3 dapat dieskresikan hingga 4 minggu setelah timbulnya penyakit primer. Pelepasan virus yang berkepanjang ini dapat terjadi pada anak dengan gangguan fungsi kekebalan tubuh dan pada orang dewasa dengan penyakit paru kronis.
sama kemungkinannya faktor yang membuat penyakit. Infeksi primer pada anak kecil biasanya mengakibatkan rinitis dan faringitis, sering disertai demam. Anak-anak dengan infeksi primer yang disebabkan oleh parainfluenza tipe 1, 2, dan 3 itu memiliki penyakit serius, mulai dari laringotrakitis dan stroke, terutama dengan tipe 1 dan 2, hingga bronkiolitis yang dapat menyebabkan juga masuk ke paru-paru, pneumonia. Pneumonia itu tipe 3 ya, 1, 2 itu laringotrakitis dan stroke. Nih, tipe 3 itu biasa menyebabkan penyakit yang parah, terutama pada bayi usia 6 bulan. Laringotrakeobronkitis itu lebih mungkin terjadi pada orang tua, anak usia 6 bulan sampai 18 bulan. Lebih dari setengah infeksi awal dengan virus parainfluenza mengakibatkan demam. Tipe 4 tidak menyebabkan penyakit serius, bahkan pada infeksi pertama. Komplikasinya itu biasanya otitis media, paling sering otitis media. Anak-anak dan orang dewasa yang imunokompromis rentan terhadap infeksi berat. Tingkat kematiannya setelah infeksi parainfluenza pada penerima transplantasi sumsum tulang berkisar 10-20%. Dan juga Newcastle disease virus adalah avian paramyxovirus yang menyebabkan pneumoencephalitis pada ayam muda dan influenza pada unggas yang lebih tua. Pada manusia dapat menyebabkan peradangan pada konjungtiva. Pemulihannya itu 10-14 hari. Infeksi pada manusia merupakan penyakit akibat kerja yang terbatas pada pekerja yang menangani unggas. Jadi, menginfeksi zoonosis lagi ya. Menginfeksi dari ayam ke manusia. Itu yang Newcastle. Virus parainfluenza tipe 1, 2, dan 3 itu serotype yang berbeda yang tidak memiliki netralisasi silang yang signifikan. Hampir semua bayi memiliki antibodi ibu terhadap virus dalam serum. Namun antibodi ini tidak mencegah infeksi atau penyakit. Infeksi ulang pada anak yang lebih besar dan orang dewasa juga terjadi dengan adanya antibodi yang ditimbulkan oleh infeksi sebelumnya. Namun antibodi tersebut memodifikasi penyakit. Jadi adanya masuk penyakit dimodifikasi. Namun infeksi ulang seperti ini biasanya muncul hanya sebagai infeksi saluran nafas atas. Infeksi alami merangsang munculnya antibodi imunoglobulin A dalam sekret hidung dan bersamaan dengan resistensi terhadap infeksi ulang. Antibodi imunoglobulin A sekretory paling penting untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi ulang, tapi menghilang dalam beberapa bulan. Infeksi ulang demikian umum bahkan pada orang dewasa. Antibodi serum dibuat untuk protein permukaan virus HN dan F, tapi peran relatifnya dapat menentukan resistensi yang tidak diketahui. Ketika infeksi ulang berturut-turut terjadi, respon antibodi menjadi kurang spesifik karena terjadi share antigenik di antara virus parainfluenza dan virus gondong.
Virus gondong itu yang yang bengkak-bengkak di bengkak babi bahasa ini. Hal ini membuat sulit untuk mendiagnosa secara spesifik. Para myxovirus terkait dengan infeksi tertentu menggunakan uji serologi. Untuk menentukan untuk diagnosa laboratoriumnya, sama juga tes amplifikasi asam nukleat adalah diagnosis yang disukai karena sensitif dan spesifitasnya. Dan juga mendeteksi virus cepat. Metode deteksi antigen juga berguna untuk diagnosa respon imun pada awal infeksi foreign pada spesifik. Ya, deteksi asam nukleat sama kita menggunakan reverse transcript PCR yang dapat digunakan untuk mendeteksi RNA virus dalam nasofaring wash. Apabila cucian nasofaring, kita cuci air nasofaringnya, nah itu bisa kita gunakan sebagai spesimen atau usap hidung dan tenggorokan. Asam nukleat memiliki kelebihan yang tercantum di atas, tapi tidak tersedia di semua lokasi. Yang kedua, kita mendeteksi antigen. Deteksi antigen, identifikasi langsung antigen virus dalam spesimen biasa dilakukan. Antigen dapat dideteksi dalam sel nasofaring yang terkupas dengan menggunakan imunofluoresensi langsung atau tidak langsung. Metode ini cepat dan sederhana, tapi dibatasi oleh sensitivitasnya rendah dan jangkauan virus yang tidak terdeteksi. Regen imun yang spesifik sangat penting jika identifikasi serotip spesifik diinginkan. Metode kultur sel cepat dapat mendeteksi sejumlah virus pernapasan yang dapat dibiarkan secara in vitro, tapi lebih lambat memberikan hasil daripada metode deteksi asam nukleat atau antigen, dan tidak dapat dengan mudah mendeteksi infeksi campuran. Metode kultur sel cepat dapat mendeteksi sejumlah virus pernapasan yang dapat dibiarkan secara in vitro, tapi lebih lambat memberikan hasil daripada metode deteksi asam nukleat atau antigen. Cuci hidung adalah spesimen yang baik untuk isolasi virus. Kita biasa mengisolasi virus pada influenza pada sel ginjal monyet dan LSI MK2. Inokulasi segera sampel ke dalam kultur sel penting untuk keberhasilan virus. Jadi segera sampel yang ada segera kita inokulasi. Hal ini penting untuk keberhasilan mengisolasi virus. Pemeriksaan serologi, serodiagnosis harus didasarkan pada serum menurut pasangan. Respon antibodi dapat diukur dengan menggunakan netralisasi, hemaglutinasi inhibisi, atau enzim link immunoabsorbance test assay. Kenaikan titer 4 kali lipat dapat menunjukkan infeksi virus pada influenza. Penampilannya seperti antibodi imunoglobulin M spesifik. Lagi, para influenza virus para influenza ini penyebab utama penyakit saluran pernapasan bawah pada anak kecil, tersebar secara luar secara geografis. 2/3 bayi terinfeksi 3 tipe virus paling umum selama tahun pertama kehidupannya. Hampir semua memiliki antibodi terhadap tipe 3 pada usia 2 tahun.
Infeksi dengan tipe 1 dan 2 terjadi pada tingkat yang lebih rendah, mencapai prevalensinya 75 dan 60% masing-masing pada usia 5 tahun. Tipe 3 endemik ini dengan beberapa peningkatan selama musim semi. Tipe 1 dan 2 cenderung menyebabkan epidemi selama musim gugur atau musim dingin sering pada siklus 2 tahun. Infeksi ulang ini sering terjadi sepanjang masa anak-anak dan pada orang dewasa, dapat mengakibatkan saluran pernapasan atas ringan. Dilaporkan 67% infeksi ulang dengan para influenza tipe 3 selama tahun kedua kehidupannya. Infeksi ulang mungkin memerlukan rawat inap pada orang dewasa dengan PPOK. Virus parainfluenza ditularkan melalui kontak langsung dari orang ke orang atau melalui aerosol tetesan besar. Virus parainfluenza ini dimasukkan dalam kelompok anak prasekolah yang kemudian menyebar dengan mudah dari orang tua. Jadi dari anak-anak bisa menyebar ke orang, dari orang ke orang. Masa inkubasinya 5-6 hari. Virus parainfluenza ini juga termasuk penyebab infeksi nosokomial di bangsal anak di rumah sakit. Situasi itu juga sama dengan tempat penitipan anak atau di sekolah. Untuk pengobatannya, tindakan pencegahan isolasi kontak diperlukan untuk mengelola wabah nosokomial untuk virus influenza. Jadi isolasi kontak, pembatasan pengunjung, isolasi pasien, berinfeksi dengan dan berpakaian dan cuci tangan tenaga medis. Antivirus ribavirin telah digunakan dengan beberapa pengobatan pasien imunokompromis dengan penyakit saluran. Sementara tidak ada vaksin yang tersedia. Nah ini resumenya itu penyakit saluran biasa dan kayaknya aku yang infeksi nafas, virus infeksi baik saluran nafas bagian bawah. Yang pertama itu influenza. Influenza kita kenal masuk dalam Orthomyxoviridae, merupakan penentu utama morbiditas dan mortalitas yang disebabkan infeksi saluran pernapasan dan wabah infeksi yang terjadi di epidemi seluruh dunia. Infeksi bertanggung jawab atas jutaan kematian seluruh dunia. Mutabilitas dan frekuensi tinggi dari reassortment genetik dan perubahan antigenik membuat virus influenza menjadi tantangan berat untuk upaya penyembuhan. Influenza tipe A secara antigen sangat bervariasi dan bertanggung jawab untuk sebagian besar kasus epidemi influenza. Influenza tipe B mungkin menunjukkan antigenik berubah dan terkadang menyebabkan epidemi. Influenza tipe C adalah antigenik stabil dan hanya menyebabkan penyakit ringan pada individu imunokompromis. Influenza itu adalah wabah besar yang tersisa dari masa lalu. Sejak Hippocrates menggambarkan wabah seperti influenza tahun 412 itu sudah lama ya, dari 412 sebelum Masehi. Epidemi dan pandemi influenza berulang-ulang terjadi berulang-ulang. Kematian terbesar sepanjang masa adalah pandemi flu babi yang dikenal sebagai flu Spanyol tahun 1918 dan 1919 ketika 20 dan hingga 40 juta orang meninggal. Ini grafiknya. 3 jenis imunologi virus yang diketahui ditunjuk A, B, dan C. Sedangkan perubahan antigen terus terjadi dalam kelompok virus influenza tipe A. Pada tingkat yang lebih rendah dalam kelompok tipe B dan tipe C stabil secara antigen. Strain influenza A juga dikenal karena
burung, ayam, bebek. Beberapa strain diisolasi dari hewan secara mirip strain berbeda populasi manusia. Jadi, Orton myxovirus atau influenza virus itu vironya bentuknya bulat, pleomorfik, diameternya 80 sampai 120 nanohelix, nukleokapsid, nukleokapsidnya 9 nano. Komposisinya RNA 1%, protein 73%, lipidnya 20%, dan karbohidratnya 6%. Genomnya termasuk RNA tunggal tersegmentasi 8 molekul. Jadi yang punya 8 molekul, sense negatif, ukuran keseluruhannya 13,6. Proteinnya mengandung 9 protein struktural dan 1 non-struktural. Envelope-nya mengandung protein hemaglutinin dan neuroaminase. Replikasinya transkrip nuklir 5 exon termini dari RNA seluler sebagai primer, partikel matang dengan tunas, ini nih, replikasinya kalian nggak usah. Virus influenza ini menyebabkan epidemi di seluruh dunia. Ini penampakan virus pada mikroskop elektron. Namanya virus influenza A, Hong Kong 168 atau H3N2. H3 itu maksudnya hemaglutinasinya 3, neuroaminidasinya 2. Tipenya influenza A ditemukan di Hong Kong. Namanya. Ini skemanya secara bersama dengan corona. Partikel virus biasanya berbentuk bola sekitar 100 nanometer dengan diameter 80 sampai 120. Meskipun vironya dapat menampilkan variasi ukuran yang besar. RNA berbentuk tunggal dan virus influenza A dan B terjadi sebagai 8 segmen yang terpisah. Kalau influenza C mengandung 7 segmen RNA, kurang gen neuroaminidase. Ukuran dan tugas pengkodian protein diketahui untuk semua segmen. Sebagian besar protein tunggal. Partikel virus influenza mengandung 9 protein struktural yang berbeda. Nukleoprotein atau NP berasosiasi dengan RNA virus untuk membentuk struktur ribonukleoprotein. Jadi bergabung ya. Dengan diameter 9 dan nukleokapsid virus berbentuk helix. 3 protein besar, PB1, PB2, dan PA terikat pada RNP dan bertanggung jawab atas transkripsi dan replikasi RNA. Matriks M1 protein yang bentuk cangkang di bawah envelope virus penting dalam morfogenesis partikel dan merupakan komponen utama dari virus. Sebuah envelope lipid berasal dari sel mengelilingi partikel virus. Genus influenza virus A mengandung strain manusia dan hewan influenza tipe A. Influenza virus B mengandung strain manusia tipe B. Influenza virus C mengandung influenza tipe C virus manusia dan babi. Perbedaan antigenik ditunjukkan oleh 2 faktor internal struktur protein, nukleokapsid, NP, dan matriks protein yang digunakan untuk membagi virus influenza menjadi tipe A, B, dan C. Bila jam berapa? Variasi antigenik pada glikoprotein permukaan H dan digunakan untuk subtipe virus.
Hanya tipe A yang memiliki subtipe yang ditunjuk. Sistem tata nama standar untuk virus influenza. Isolat mencakup informasi jenis, inang asal tadi influenza tipe A, inang asalnya dari Hong Kong, asal geografisnya, terus nomor strain-nya dan tahun diisolasinya. Deskripsi antigenik dari H dan E diberikan tanda kurung untuk tipe A. Misalnya inang asal tidak diindikasikan untuk isolat manusia. A, Hong Kong, 03, tahun 68, H360. Dapat diindikasikan untuk orang lain seperti A, swine, loa, sejauh ini 15 subtipe HA, H1 sampai 15, dan 9 subtipe NA, 1 sampai 9. Dalam banyak kombinasi yang berbeda telah diperoleh dari burung, hewan, dan manusia. 4H, H1, 3, dan 5, dan 2 subtipe NA1, 2 telah ditemukan dari manusia. Keluarga Orthomyxoviridae juga mengandung genus Rhodovirus. Protein HA virus influenza mengikat partikel virus ke sel yang rentan dan merupakan antigen utama yang melawan antibodi penetralisir. Variabilitas dalam HA bertanggung jawab atas evolusi yang berkelanjutan dari strain dan epidemi influenza. Agglutinin dapat mendapatkan namanya dari kemampuannya untuk mengaglutinasi eritrosit dalam kondisi tertentu. Urutan asam amino untuk HA dapat dihitung dari urutan gen HA dan 3 dimensi struktur protein yang tadi pada kristalografi sinar X. Jangan terlalu tinggi. Ini codingnya. Neuraminidase itu berfungsi pada akhir siklus rektifikasi virus. Ini adalah enzim sialidase yang menghilangkan asam sialat dari glikokonjugat. NA ini memfasilitasi pelepasan partikel virus dari permukaan sel yang terinfeksi selama proses tunas dan membantu pencegahan agregasi dari virion dengan menghilangkan residu asam sialat dari glikoprotein. Ada kemungkinan NA membantu virus bernegosiasi melalui lapisan musin di saluran nafas, saluran untuk mencapai sel epitelit target. Jadi dia pintar. Antigenic drift dan antigenic shift. Virus influenza ini luar biasa ya, karena sering terjadi perubahan antigenik pada HA dan NA-nya. Varian antigenik virus influenza memiliki keunggulan selektif dibanding parenteral virus dengan adanya antibodi yang ditunjuk terhadap tekanan yang asli. Fenomena ini bertanggung jawab atas fitur epidemiologi unik influenza. Dua antigen permukaan influenza mengalami variasi antigenik yang independen satu sama lain. Perubahan antigenik kecil disebut antigenik drift. Perubahan antigenik utama dalam HA dan NA disebut antigenik shift, mengakibatkan munculnya subtipe. Antigenik drift kemungkinan besar terjadi dalam sebuah epidemi. Sistem kekebalan tidak menyebabkan variasi antigenik, melainkan berfungsi sebagai seleksi kekuatan yang memungkinkan varian antigen baru untuk berkembang. Sebuah varian harus mempertahankan 2 atau lebih mutasi sebelum munculnya strain baru yang signifikan secara epidemiologis. Pergeseran antigenik memungkinkan perubahan drastis dalam ukuran protein permukaan virus. Influenza B dan tidak menunjukkan pergeseran antigenik karena sedikit yang terkait virus pada hewan. Influenza tidak biasa di antara virus RNA non-oncogenik.
karena semua transkripsi dan replikasi RNA-nya terjadi di inti sel yang terinfeksi. Siklus multiplikasi virus yang berlangsung dengan cepat. Sintesis protein sel inang berhenti sekitar 3 jam pasca infeksi, yang memungkinkan translasi messenger RNA virus secara selektif. Keturunan virus itu baru diproduksi dalam waktu 8-10 jam. Ini diagram siklusnya. Tidak. Ini. Virus influenza menyebar dari orang ke orang melalui udara droplet atau melalui kontak, semua sama. RNA virus menurunkan kekentalan selaput lendir di saluran pernapasan, yang membuka reseptor permukaan seluler, memusatkan penyebaran cairan yang mengandung virus untuk menurunkan bagian dari traktat dalam waktu singkat dan sel di saluran pernapasan terinfeksi dan akhirnya terbunuh. Jadi pengkhianat ini. Masa inkubasi dari paparan virus dan onset penyakit bervariasi dari 1 sampai 4 hari, tergantung dosis virusnya dan imun hostnya. Penumpang virus dimulai dari sehari sebelumnya, timbul gejala puncak selama 24 jam, tapi meningkat selama 1-2 hari, kemudian menurun selama 5 hari ke depan. Virus menular sangat jarang dan pulih dari darah. Makanya itu virus disebut self-limited disease, toh. Dia menurun secara pelan-pelan selama 5 hari itu turun. Interferon terdeteksi dalam sekresi pernapasan sekitar 1 hari setelah perputaran virus dimulai. Antibodi spesifik respon yang diperantarai sel tidak dapat dideteksi selama 1-2-3 minggu. Tidak dapat dideteksi 1-2 minggu lagi. Infeksi influenza menyebabkan destruksi seluler dan desquamasi mukosa superficial saluran pernapasan, tidak mempengaruhi lapisan basal epitel. Klinisnya sama. Influenza menyerang saluran pernapasan bagian atas. Resiko serius untuk orang dewasa, anak-anak yang sangat muda, dan dengan kondisi orang dengan kondisi medis yang tertentu ya. Nah, nanti di internal. Ketika influenza itu ketika influenza muncul dalam bentuk epidemi, cukup konsisten sehingga didiagnosa. Kasus sporadis tidak dapat didiagnosa berdasarkan klinis karena manifestasi penyakit tidak dapat dibedakan. Karena sama semua gejalanya. Namun agen lain jarang menyebabkan pneumovirus yang parah, yang merupakan komplikasi dari infeksi virus. Jadi yang lain kan flu apa segala macam tidak dapat menyebabkan pneumonia, cuma influenza ini dapat menyebabkan pneumonia. Kecuali tadi ya yang sudah mutasi ke SARS. Pneumonia merupakan komplikasi serius, biasanya terjadi pada orang dewasa dan individu yang lemah, terutama mereka yang memiliki penyakit bawaan. Juga kehamilan, faktor resiko untuk komplikasi paru yang mematikan di beberapa epidemi. Peningkatan sekresi mukus membantu membawa agen ke bagian saluran nafas. Infeksi influenza meningkatkan kerentanan pasien untuk superinfeksi bakteri. Patogen bakteri paling sering adalah Staphylococcus aureus, Pneumococcus, dan influenza. Infeksi aureus telah dilaporkan memiliki tingkat kematian hingga 42%. Sindrom Rey, yaitu encephalopati akut pada anak-anak yang remaja. Biasanya antara 2-16 tahun. Kematiannya cukup tinggi, 10-40%.
Penyebabnya tidak diketahui, tapi merupakan komplikasi yang langka akibat dari influenza B, A, dan herpes virus varicella zoster. Ada kemungkinan ada yang meneliti ya penggunaan salisilat dapat ada kemungkinan hubungan antara penggunaan salisilat dan pengembangan salisilat. Jadi penggunaan salisilat dapat menyebabkan sindrom Rey. Hal ini dibuktikan dengan penurunan insiden pada sindrom Rey setelah penurunan penggunaan salisilat tidak digunakan. Kekebalannya sama seperti itu, kekebalan terhadap hidung panjang. Antibodi terhadap HA dan terhadap influenza. Antibodi terhadap protein yang dikodekan virus lainnya tidak protektif. Resistensi terhadap inisiasi infeksi berhubungan dengan antibodi terhadap HA, tetapi penurunan peran penyakit dan penurunan kemampuan untuk menularkan virus ke kontak terkait dengan antibodi yang ditujukan pada NA. Antibodi terhadap ribonukleoprotein adalah tipe spesifik dan berguna dalam mengetik isolasi virus. Perlindungan dan berkorelasi dengan antibodi serum dan antibodi imunoglobulin A, sekretori dan dalam sekret hidung. Antibodi serum ini bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Lain bisa tidak infeksi ulang dengan virus yang sama terjadi. Ketiga jenis virus influenza secara antigenik tidak berhubungan dan karena tidak memiliki proteksi silang. Ketika sebuah tipe virus mengalami antigenik drift, seseorang dengan yang sebelumnya sudah ada antibodi terhadap strain asli mungkin hanya memiliki infeksi ringan dengan baru. Infeksi atau imunisasi berikutnya memperkuat respon antibodi terhadap subtipe pertama influenza dalam bertahun-tahun sebelumnya, yang disebut fenomena antigenik sin. Peran utama dari respon imun yang diperankan dalam influenza diyakini sebagai pembersih infeksi yang sudah mempan, sel T sitotoksik melisis sel yang terinfeksi. Respon limfosit T sitotoksik adalah cross-reaktif yang mampu melisis sel yang terinfeksi dengan subtipe virus apapun dan tampaknya ditujukan baik terhadap protein internal MP dan M. Diagnosa laboratoriumnya sama lagi ya, kita menggunakan reverse transkrip PCR. Ini cepat untuk mendeteksi RNA influenza. Ini kurang dari sehari, sensitif dan spesifik. Multiplek juga. Sama juga kita bisa mengisolasi dan identifikasi virus. Sampel yang akan diuji disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai inovasi dalam kultur sel, karena pembekuan dan pencairan akan mengurangi kemampuan untuk pemulihan virus. Jika waktu penyimpanan lebih 5 hari, sampel harus dibekukan minus 70 Celcius. Prosedur kultur virus memakan waktu 3-10 hari. Secara klasik, tanam di telur berembrio dan sel ginjal monyet primer menjadi metode isolasi pilihan untuk virus influenza. Ditanam virusnya pada embrio, telur embrio. Kultur sel diinkubasi tanpa adanya serum yang memungkinkan mengandung faktor penghambat virus spesifik dan adanya tripsin yang memotong sehingga virus yang menyebar ke seluruh kultur. Kultur sel dapat diuji untuk keberadaan virus dengan hem absorpsi 3-5 hari setelah inokulasi. Dan 5-7 hari dengan hem aglutinasi.
Untuk diagnosa cepat, kultur sel pada kaca penutup dalam cangkang dapat diinokasi di warna 1-4 hari. Kemudian antibodi monoklik terhadap antigen tertentu. Kultur virus rapid kultur virus dapat diuji dengan RT-PCR reverse transcript PCR untuk mengidentifikasi agen yang ditutup. Tes rapid antigen influenza cepat tersedia secara komersil yang makan waktu kurang dari 15 menit. Namun tes ini bervariasi dalam sensitivitas dan spesifitas. Serologinya juga sama. Antibodi terhadap beberapa protein virus, hemoglobin, neuraminidase, nukleoprotein, dan matriks lipodose sama infeksi virus influenza. Respon imun terhadap glikoprotein HA dikaitkan dengan resisten terhadap infeksi. Tes serodiagnosis assay yang digunakan adalah pada HI dan enzim ELISA. Serum akut dan konvalesen berpasangan diperlukan karena individu normal biasanya memiliki antibodi. Serum manusia sering mengandung inhibitor mukoprotein non-spesifik yang harus dimusnahkan sebelum diuji HI. Diuji oleh HI. Tes HI ini mengungkapkan jenis virus yang bertanggung jawab untuk infeksi hanya jika antigen yang benar tersedia. Jadi, sudah ada antigennya baru bisa melakukan. Tes netralisasi adalah yang paling spesifik dan prediktor terbaik untuk kerentanan terhadap infeksi, tapi lebih berat dan lebih makan waktu untuk melakukan tes ini. Uji imunosorben terkait enzim lebih sensitif daripada tes lainnya. Komplikasi mungkin ditemui dalam mencoba identifikasi jenis virus influenza yang menginfeksi pasien yang menginfeksi respon antibodi terhadap. Komplikasi mungkin ditemui dalam mencoba untuk mengidentifikasi jenis virus influenza yang menginfeksi pasien. Respon antibodi karena respon anamnestik sering terjadi. Epidemiologinya juga sering terjadi di seluruh dunia, diperkirakan setiap tahun menyebabkan 3-5 juta kasus penyakit parah dan 250-500 ribu kematian seluruh dunia. Dapat menimbulkan dampak ekonomi dari wabah influenza A dan secara signifikan karena morbiditas yang terkait dengan infeksi. Ketiga jenis influenza sangat bervariasi dalam pola epidemiologinya. Influenza C paling tidak signifikan menyebabkan gejala ringan, penyakit pernapasan sporadis tapi bukan influenza epidemi. Influenza B kadang menyebabkan epidemi, tapi influenza tipe A dapat menyapu seluruh benua dan seluruh dunia secara besar-besaran. Insiden puncak influenza itu selama musim dingin. Di Amerika Serikat, epidemi influenza biasanya terjadi di Januari hingga April. Beberapa aktivitas virus dapat dideteksi di pusat populasi yang besar sepanjang tahun, menunjukkan virus tetap endemik pada populasi dan menyebabkan beberapa infeksi subklinis atau minor. Kalian bacalah. Wabah periodik itu muncul karena perubahan antigenik dalam satu atau dua glikoprotein permukaan virus. Ketika jumlah orang yang rentan dalam suatu populasi mencapai tingkat yang cukup, jenis virus yang baru menyebabkan epidemi. Perubahan yang mungkin bertahap.
karena mutasi tercermin dalam perubahan di mayor situs antigenik pada glikoprotein. Drastis dan tiba-tiba. Ketiga jenis virus influenza menunjukkan antigenik drift. Namun hanya influenza A yang mengalami pergeseran antigenik. Mungkin karena tipe B dan C ini terbatas pada manusia. Sebuah virus ditemukan dalam banyak burung, terutama bebek, unggas domestik seperti kalkun, ayam, angsa, babi, dan kuda, bahkan dari anjing laut. Survei serologis menunjukkan prevalensi yang tinggi infeksi virus influenza pada kucing domestik. Wabah influenza terjadi secara bergelombang. Gelombang influenza A cenderung 2-3 tahun, interepidemic period untuk tipe B lebih lama, 3-6 tahun, dan yang setiap 10-40 tahun itu muncul subtipe baru influenza A. Sebuah pandemiknya sejak tahun 1918 sampai tujuh. Virus H1N1 berasal dari babi, baru muncul tahun 2009 dan mencapai penyebaran pandemi pada pertengahan tahun. Virus ini sudah menular di antara manusia dan menyebar secara global. Yang virus pandeminya disebut A-H1N1 PDM09. Surveilan wabah influenza diperlukan untuk mengidentifikasi kemunculan awal galur baru dengan tujuan menyiapkan vaksin untuk melawan sebelum epidemi terjadi. Pengawasan dapat meluas ke populasi hewan, terutama burung, babi, dan kuda. Isolasi virus dengan perubahan M-aglutinin pada akhir musim semi selama epidemi menandakan kemungkinan epidemi pada musim dingin berikutnya. Peringatan ini disebut gelombang Herald yang telah diamati mendahului wabah influenza A dan B. Ini yang di luar negeri, Dik. Tiganya di luar negeri. Flu burung ini juga virus influenza A yang diisolasi dari banyak host di berbagai wilayah dunia mendukung teori bahwa virus influenza mamalia berasal dari reseptor flu burung. Dari 15 subtipe HA ditemukan pada burung, hanya beberapa yang telah transfer ke mamalia. H1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 pada manusia, 1, 3 pada babi, dan 37 pada kuda. Pola yang sama berlaku untuk NA, 9 subtipe NA diketahui untuk burung, hanya 2 yang ditemukan pada manusia, yang 1 dan 2. Virus influenza tampaknya tidak mengalami perubahan antigenik pada burung. Mungkin karena rentan hidup mereka yang singkat. Ini berarti gen yang menyebabkan pandemi influenza sebelumnya pada manusia tidak berubah pada burung yang hidup di air. Tapi Dok, mohon maaf memotong Dok. Tapi Dok, Jadi lewat waktunya. bukan. Tapi Dok, iya Dok. Tapi Dok, iya Dok, sudah. Itu bagaimana ini? Banyak sekali. Kalian baca sendiri, baru nanti saya kirimkan PowerPoint-ku ke Srilius, Dik. Dok, baik Dok. Terima kasih Dok. Srilius, banyak sekali ini Srilius. Maafkan diriku. Ya, Pak, ya? Pak Julian, ada dosen lain, Dik? Tapi Dok, iya Dok, sudah ada di Zoom Dok. Tapi Dok. Baiklah, terima kasih Adek. Nah, nanti saya kirimkan, nah.